Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Rekan saya bernama Eka Andriani dan saya Aset Gunaria. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Dr. Apriwandi, SE, MSc, AKCA sebagai dosen pengampu dari Audit Assurance. Topik pembahasan pada kelompok kami yaitu adalah mengenai pembuktian dalam audit atas laporan keuangan, di mana topik pembahasannya itu adalah next. Pertama, pembuktian dalam audit atas laporan keuangan. Yang kedua, mengenai prosedur analitikal. Yang ketiga, dokumentasi atlas. Bukti audit. Bukti audit menurut Ernst 2017 yaitu sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Eh, Menurut SA 500, bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Bukti audit mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan maupun informasi lainnya. Auditor memerlukan bukti audit sebelum melakukan proses audit untuk menghasilkan laporan audit yang kompeten. Bukti audit kompeten harus didapatkan lewat inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atau laporan yang diaudit. Next, teh. Bagaimana cara audit mengukur kelayakan bukti audit? Perusahaan umumnya selalu menyediakan bukti atas informasi yang diberikan kepada auditor. Bahkan bukti yang dihadirkan terkadang berjumlah besar dan bertumpuk antara satu jenis bukti dengan bukti lainnya. Di antara berbagai bukti yang disediakan, seringkali perusahaan menyuguhkan bukti-bukti yang sesungguhnya tidak relevan dan dengan maksud dilakukan audit. Oleh karena itu, umumnya auditor akan melakukan seleksi terhadap kelayakan bukti audit ini. Adapun beberapa hal yang umumnya dijadikan dasar oleh auditor untuk mengukur kelayakan audit evidence adalah sebagai berikut. Pertama, pertimbangan profesional auditor, yang berarti probabilitas seorang auditor untuk menemukan dan melaporkan penyelewengan dalam sistem akuntansi klien. Auditor wajib menguasai bidang keilmuan, baik teoritis maupun praktis, terhadap objek yang diaudit. Dalam audit hukum, auditor harus menguasai keilmuan bidang hukum. Dengan hal demikian halnya dalam bidang audit keuangan, auditor haruslah seorang akuntan publik. Kompetensi tersebut nantinya akan digunakan oleh auditor melakukan screening secara cepat dan tepat terhadap laporan keuangan atau dokumen hukum yang disediakan oleh perusahaan. Melalui pertimbangan profesional, seorang auditor akan dengan mudah menilai mana bukti yang relevan dan bukti non relevan. Selanjutnya, integritas manajemen, yang berarti sikap kejujuran dari pihak manajemen perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan. Terkadang seorang auditor juga menilai track record dari pihak manajemen. Bagaimana tingkat integritas mereka, ini juga mempengaruhi keyakinan auditor terhadap segala bukti yang diajukan. Kemudian status badan hukum, kepemilikan publik versus terbatas, yang berarti suatu jenis perusahaan apakah termasuk jenis perusahaan terbuka atau perusahaan terbatas. Status badan hukum dari suatu perusahaan juga akan mempengaruhi cara penilaian bukti oleh auditor. Badan hukum perseroan terbatas tentu akan dinilai lebih detail dibandingkan dengan badan hukum, CP, dan seterusnya. Kemudian kondisi keuangan atau financial condition yang menunjukkan apakah perusahaan mendapatkan laba atau dalam kondisi merugi. Dalam audit keuangan, financial condition merupakan faktor yang sangat menentukan apakah auditor akan menilai secara detail satu persatu bukti yang disodorkan atau hanya melihat sampel saja. Semakin baik kondisi keuangan yang baik, tentu buktinya berbeda dengan ketika kondisi keuangan perusahaan buruk. Next, teh. Selanjutnya itu ada cara untuk mengukur kualitas bukti audit. Sejauh mana bukti-bukti yang dapat dipercaya dan bagaimana cara mengukurnya. Untuk menjawab ini, auditor itu harus memiliki indikator yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengukur tingkat kompeten dari bukti audit. Semakin kompeten bukti yang diberikan, maka semakin baik nilai dari kewajaran atas laporan keuangan yang disodorkan perusahaan. Adapun indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah relevansi. Bukti audit yang diberikan haruslah relevan dengan tujuan dilaksanakannya audit. Misalnya, ketika yang ingin diaudit dalam perusahaan adalah persediaan, maka bukti yang paling relevan adalah dengan cara melihat langsung stok persediaan yang ada. Selanjutnya itu ada sumber perolehan bukti.
Peroleh bukti juga menjadi dasar pertimbangan yang menentukan bagi seorang auditor. Informasi yang diperoleh dari pihak lain yang independen akan semakin dipercaya. Kemudian, informasi yang bersalah dari manajemen internal yang sangat transparan dengan pengelolaan yang baik pasti dapat lebih dipercaya. Dan yang terakhir, informasi yang diperoleh auditor sendiri melalui pengamatan inspeksi dan sejenisnya tentu lebih dapat dipercaya. Yang ketiga itu ada ketepatan waktu. Dalam audit keuangan, ketepatan waktu atau tanggal dan bukti audit sangat menentukan tingkat validitas, terutama bila yang diaudit adalah mengenai hutang dan aktiva lancar, laporan laba rugi, surplus keuangan, dan sejenisnya. Ketepatan waktu digunakan untuk mengetahui apakah pengakuan yang dilakukan sudah tepat, dan ketepatan waktu ini dalam audit hukum juga berpengaruh. Bisa digunakan untuk menilai ketaatan perusahaan terhadap aturan hukum seperti pajak. Yang terakhir adalah objektivitas. Bukti yang sifatnya objektif tentu lebih baik dari bukti yang sifatnya subjektif. Dan bagaimana cara untuk menentukan suatu bukti adalah objektif atau subjektif? Tentu dengan menentukan siapa yang menandatangani bukti dan siapa yang memberikan bukti tersebut. Selanjutnya itu ada jenis-jenis bukti audit. Yang pertama itu ada pengujian fisik. Bukti jenis ini adalah fakta atau informasi yang diperoleh oleh auditor dengan cara melihat secara langsung fisik dari aset perusahaan. Misalnya fisik dari persediaan yang dimiliki perusahaan. Pengujian fisik ini digunakan dalam audit hukum, misalnya untuk melakukan cek kebenaran luas tanah yang tertera dalam sertifikat tanah. Pemeriksaan fisik atau pengujian fisik juga tidak hanya untuk memverifikasi keberadaan aset fisik, tapi juga memeriksa kondisi aset tersebut. Meskipun beberapa aset ada, aset tersebut mungkin tidak dalam kondisi yang berfungsi dengan baik, yang dapat menyebabkan aset tersebut menjadi usang dan memerlukan penurunan nilai. Pengujian fisik umumnya merupakan bukti utama untuk properti, pabrik, dan peralatan, dan juga biasanya merupakan bagian dari penghitungan persediaan di gudang entitas. Ini karena auditor perlu memverifikasi secara fisik bahwa entitas benar-benar memiliki persediaan yang tercantum dalam neraca di penyimpanannya. Selanjutnya, yang kedua adalah konfirmasi. Bukti konfirmasi adalah fakta yang diperoleh auditor berdasarkan pernyataan baik bersifat langsung maupun tertulis oleh pihak ketiga yang independen. Auditor umumnya lebih memilih bukti yang sifatnya tertulis dibandingkan bukti yang sifatnya pernyataan langsung, sebab lebih mudah dianalisis. Auditor sendiri juga harus memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan untuk dikonfirmasi disertakan dalam konfirmasi. Dan konfirmasi umumnya digunakan ketika mengaudit kas dan saldo bank, piutang usaha, serta utang usaha. Yang ketiga itu ada dokumentasi. Dokumentasi sendiri itu adalah inspeksi oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Dokumen sendiri diperiksa oleh auditor. Dokumen yang diperiksa oleh auditor sendiri adalah catatan yang digunakan untuk menyediakan informasi bagi pelaksanaan bisnis dengan cara yang terorganisasi, yang bisa juga dalam bentuk kertas, bentuk elektronik, ataupun media lain. Auditor sendiri kemudian akan meninjau atau melihat dokumen-dokumen ini untuk mengumpulkan informasi yang mereka butuhkan. Bukti dokumentasi digunakan di banyak saldo akun dan transaksi yang berbeda, karena sebagian besar transaksi yang dilakukan oleh entitas atau perusahaan harus memiliki jejak dokumen atau catatan keuangan yang jelas, di mana entitas harus memeliharanya dengan baik. Beberapa contoh termasuk faktur dari pemasok, voucher pembayaran, dan laporan bank. Setelah melakukan pembayaran berdasarkan faktur dari pemasok, klien akan memiliki voucher pembayaran sebagai catatan dan juga laporan bank untuk melacak arus kas keluar. Yang keempat itu ada prosedur analitis. Bukti analitis ini berkaitan dengan kompetensi keilmuan dari auditor. Dalam memperoleh bukti analitis ini, umumnya auditor akan membandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Atau dalam laporan keuangan, auditor tentu akan melakukan perbandingan antara neraca saldo dengan beberapa laporan keuangan lainnya seperti laba rugi. Contoh prosedur analitis adalah pembuktian yang dilakukan melalui pembandingan jumlah penjualan selama periode yang diaudit atau periode berjalan dengan periode sebelumnya, perbandingan laba kotor periode berjalan dengan periode sebelumnya. Jadi selanjutnya ada wawancara ini diperlukan sebagai bukti pendukung, misalnya untuk nilai bagaimana kinerja manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Bukti yang paling valid antara dengan melakukan wawancara terhadap pegawai atau organisasi di bawahnya untuk memastikan dia telah memperoleh pemahaman yang memadai tentang proses tertentu. Hal ini sangat penting karena pemahaman yang salah atas satu transaksi atau proses internal dapat oleh bukti tidak tepat. Ini untuk ulang. Bukti ini hanya berlaku jika diaudit oleh jika yang diaudit adalah laporan keuangan. Teknik ini digunakan untuk mengukur validitas hasil perhitungan yang dilakukan klien. Auditor dapat melakukan kembali, misalnya
proses pengadaan untuk membayar entitas mulai dari penempatan pesanan, pembelian hingga memperoleh persetujuan yang diperlukan dan akhirnya menerbitkan bayaran. Auditor dapat lebih memahami jika kontrol yang tepat telah diterapkan untuk setiap langkah dalam proses dan jika ada risiko yang teridentifikasi. Selanjutnya, auditor dapat memanfaatkan ini untuk mempertimbangkan implikasi dari risiko pengendalian yang teridentifikasi tersebut pada audit. Terus selanjutnya observasi. Observasi meskipun hampir semua pengujian fisik, tapi prakteknya berbeda. Pengujian fisik lebih detail dari observasi, sebab dalam observasi ini hanya dilakukan pengamatan saja tanpa melakukan kontak fisik. Namun metode ini juga mendapatkan fakta yang lain yang lebih valid dibandingkan dengan uji fisik. Tujuannya tentu berbeda. Bila uji fisik dilakukan untuk melakukan cek terhadap informasi yang dicantumkan, observasi dilakukan untuk tujuan memperoleh data di luar informasi yang disediakan. Sebagai contoh, auditor biasanya akan menghadiri dan mengamati perhitungan persediaan tahunan klien untuk memastikan klien memiliki prosedur atau pedoman yang tepat untuk melakukan perhitungan persediaan yang lengkap dan akurat. Apabila pengamatan digunakan sebagai bukti audit untuk menarik atau suatu kesimpulan, disarankan untuk menguatkannya dengan bukti audit yang lain, seperti bukti dokumentasi untuk meningkatkan keandalannya. Prosedur analitik. Menurut standar audit 520 mengenai prosedur analitik, istilah prosedur analitik berarti pengevaluasian terhadap informasi keuangan yang dilakukan melalui analisis hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analitis juga mencakup investigasi sebagaimana yang diperlukan atas fluktuasi atau hubungan teridentifikasi yang tidak konsisten dengan informasi relevan lain atau yang berbeda dari nilai yang diekspektasikan dalam jumlah yang signifikan. Prosedur analisis ini mencakup pertimbangan atas perbandingan informasi keuangan entitas. Sebagai contoh, informasi komparatif periode lalu, hasil entitas yang diantisipasi seperti anggaran atau perakiraan, atau ekspektasi auditor seperti estimasi penyusutan. Kemudian informasi industri sejenis seperti perbandingan rasio penjualan entitas terhadap piutang usaha dengan rata-rata rasio industri atau dengan entitas lain yang memiliki ukuran sebanding dalam industri yang sama. Kemudian prosedur analisis juga mencakup pertimbangan atas hubungan-hubungan. Sebagai contoh, di antara unsur-unsur informasi keuangan yang akan diekspektasikan sesuai dengan suatu pola yang dapat diprediksi berdasarkan pengalaman entitas, seperti presentasi laba bruto antara informasi keuangan dan informasi non-keuangan yang relevan, seperti hubungan antara beban gaji dan juga jumlah karyawan. Kemudian berbagai metode dapat digunakan untuk melaksanakan prosedur analitis. Metode-metode tersebut berkisar dari melakukan perbandingan sederhana sehingga melakukan analisis kompleks dengan menggunakan teknik statistik yang mutakhir. Prosedur analitis dapat diterapkan pada laporan keuangan konsolidan, komponen, dan unsur informasi secara individu. Next, Teh. Selanjutnya ada tujuan prosedur analitik. Prosedur analitik sendiri digunakan selama proses audit dan dilakukan untuk 3 tujuan utama. Yang pertama itu ada preliminary analytical review atau tinjauan analitik awal. Tinjauan analitik pendahuluan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis dan lingkungannya. Misalnya kinerja keuangan relatif terhadap tahun-tahun sebelumnya dan industri terkait dan kelompok pembanding. Untuk membantu menilai risiko salah saji material untuk menentukan sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit, yaitu untuk membantu auditor mengembangkan strategi dan program audit. Yang kedua itu ada substantif analytical procedure atau prosedur analitik substantif. Prosedur analitik ini digunakan sebagai prosedur substantif ketika auditor menganggap bahwa penggunaan prosedur analitik bisa lebih efektif atau lebih efisien daripada pengujian perincian dalam mengurangi risiko salah saji material pada tingkat aversi ke level yang dapat diterima rendah. Yang ketiga itu ada final analytical review atau review analitik akhir. Prosedur analitik ini dilakukan sebagai tinjauan keseluruhan atas laporan keuangan pada akhir audit untuk menilai apakah mereka konsisten dengan pemahaman auditor tentang entitas tersebut. Prosedur analitik akhir ini tidak dilakukan untuk mendapatkan jaminan substantif tambahan. Jika ditemukan penyimpangan, penilaian risiko harus dilakukan lagi untuk mempertimbangkan prosedur audit tambahan yang diperlukan. Untuk penggunaan substantif analytical prosedur sendiri itu merupakan salah satu tujuan dari yang tertuang dalam standard of auditing adalah bahwa bukti audit yang relevan dan dapat diandalkan diperoleh ketika menggunakan prosedur analitik yang substantif. Tujuan utama dari prosedur analitik substantif adalah untuk mendapatkan jaminan dalam kombinasi dengan pengujian audit lainnya, seperti pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif perincian, yang berhubungan dengan penyataan laporan keuangan untuk satu atau lebih area audit.
prosedur analitik sumatif umumnya lebih banyak digunakan untuk volume transaksi yang lebih besar dan cenderung lebih dapat diprediksi dari waktu ke waktu. Selanjutnya itu ada jenis prosedur analitik. Auditor sendiri dapat menggunakan satu atau lebih dari 5 jenis prosedur analitik, antara lain membandingkan data klien dengan data industri. Dan cara ini dapat membantu dan memahami bisnis klien dan sebagai indikasi atas kemungkinan adanya kegagalan keuangan. Tapi mungkin kurang membantu auditor dalam mengidentifikasi salah saji yang potensial. Kelemahan utama dalam penggunaan rasio industri dalam auditing adalah perbedaan antara sifat informasi keuangan klien dengan perusahaan yang membentuk total industri. Karena data industri adalah data rata-rata yang lebih luas, perbandingannya mungkin tidak berarti. Dan seringkali, lini bisnis klien tidak sama dengan standar industri yang ada. Selain itu, perusahaan yang berbeda menerapkan metode akuntansi yang berbeda juga, sehingga mempengaruhi komparabilitas data. Yang kedua itu ada membandingkan data klien dengan data periode sama yang sebelumnya, yaitu dengan membandingkan 1 tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, atau membandingkan rincian total saldo dengan perincian yang sama pada tahun sebelumnya, atau menghitung rasio dan hubungan persentase untuk perbandingan dengan tahun. Yang ketiga ada membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan klien sebelumnya. Kebanyakan perusahaan ini menyiapkan anggaran atau budget untuk berbagai aspek operasi dan hasil keuangannya. Karena anggaran merupakan ekspektasi klien selama periode berjalan, auditor harus menyelidiki perbedaan yang paling signifikan antara hasil yang dianggarkan dengan hasil aktual, karena area ini dapat mengandung salah saji yang potensial. Jika tidak ada perbedaan, salah saji tidak mungkin terjadi. Dan apabila data klien dibandingkan dengan data anggaran, ada dua kepentingan khusus. Yang selanjutnya, yang keempat, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan oleh auditor. Pada jenis prosedur analitis ini, auditor membuat estimasi saldo akun dan menghubungkannya dengan beberapa akun neraca atau akun laporan laba rugi lainnya, atau membuat proyeksi berdasarkan beberapa tren historis. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, auditor dapat melakukan perhitungan independen terhadap beban bunga atas wesel bayar jangka panjang dengan mengalihkan saldo akhir bulan wesel bayar dengan suku bunga rata-rata bulanan. Estimasi independen ini didasarkan pada pengujian atas kelayakan beban bunga yang tercatat. Yang kedua itu, auditor menghitung rata-rata cadangan kerugian piutang sebagai persentase piutang usaha kotor dan kemudian menerapkannya pada saldo piutang usaha kotor pada akhir tahun audit, sehingga auditor dapat menentukan nilai yang diharapkan untuk pengisian tahun berjalan. Yang kelima adalah membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang menggunakan data non-keuangan. Selanjutnya itu ada dokumentasi audit. Pengertian dokumentasi audit berdasarkan SH 230 dokumentasi audit adalah dokumentasi atas prosedur audit yang telah dilakukan, bukti audit yang relevan yang diperoleh, dan kesimpulan yang ditarik oleh auditor. Istilah seperti kertas kerja juga kadang-kadang sering digunakan oleh auditor. Dokumentasi audit sendiri menyediakan bukti sebagai dasar auditor untuk membuat kesimpulan tentang pencapaian tujuan auditor secara keseluruhan dan bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SA dan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Fungsi dari dokumentasi audit sendiri adalah membantu tim perikatan untuk merencanakan dan melaksanakan audit, membantu anggota tim perikatan yang bertanggung jawab dalam supervisi untuk mengarahkan dan supervisi proses audit, serta menaikkan tanggung jawab penelaahan sebagaimana yang diatur dalam SA 220. Memungkinkan tim perikatan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka, menyimpan catatan atas hal-hal yang signifikan, yang berkelanjutan untuk audit di masa yang akan datang. Memungkinkan dilaksanakannya penelaahan dan inspeksi atas pengendalian mutu sesuai dengan SPM 1 atau ketentuan setara lainnya. Dan yang terakhir adalah memungkinkan dilaksanakan inspeksi eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya yang berlaku. Untuk isi dokumentasi audit ada identifikasi unsur yang diuji, kemudian pelaksanaan audit dan tanggal penyelesaian audit, kemudian untuk penelaah pekerjaan audit, tanggal dan luas penelaahan, ada pembahasan hal-hal signifikan dengan manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pihak lain, sifat hal-hal yang signifikan tersebut, kemudian kapan dan dengan siapa pembahasan dilakukan. Terus untuk faktor yang menentukan dokumentasi audit, pertama ukuran dan signifikasi bukti sifat dan luas penyimpanan, kemudian kebutuhan untuk mendokumentasikan kesimpulan, dan metodologi dan perangkat audit.
Eh, Atlas singkatan dari Tool and Link Arsip System. Atlas merupakan aplikasi berbasis Excel untuk menyusun kertas kerja audit untuk klien audit menengah ke bawah. Tools ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan, bekerja sama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAAPI. Aplikasi ini didesain untuk membantu para praktisi dalam mengimplementasikan standar audit bagi entitas kecil menengah, tetapi tidak dimaksudkan untuk menggantikan SPAP tersebut. Selanjutnya, para praktisi harus menggunakan aplikasi ini dalam koridor mempertimbangkan profesional dan fakta serta hal terkait lainnya yang khusus dalam setiap audit. Latar belakang dirancangnya Atlas. Pertama, banyaknya kelemahan terkait pemahaman atas pelaksanaan audit berbasis risiko, serta perlunya sarana audit yang efektif sesuai dengan standar audit. Kemudian, Atlas dimaksudkan sebagai sarana untuk menjalankan manfaat yang dapatkan memakai Atlas. Pertama, data. Sorry, berapa menit lagi nih, Kak? 7 Habis ya? menit lagi. Hmm? 7 menit lagi. Manfaat yang didapatkan dengan memakai Atlas. Pertama, data terintegrasi. Proses input data yang terintegrasi membuat laporan audit dapat dilihat secara real time sehingga sangat mudah untuk melakukan pengontrolan pekerjaan karyawan. Kemudian yang kedua, multi user. Program dapat digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna. Kemudian mengendalikan kewenangan setiap pengguna. Kewenangan akses setiap pengguna dapat diatur bahkan terdapat rekam jejak aktivitas sehingga risiko adanya penyalahgunaan data keuangan terhindarkan. Kemudian perkembangan aplikasi Atlas pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 dalam versi beta yang isinya hanya sebagian perencanaan audit saja. Kemudian Atlas selesai dirancang pada versi penuh pada tahun 2018 yang sudah mengakomodir seluruh tahapan audit sampai dengan pelaporan reporting dan mengintegrasikan seluruh tahapan audit. Sekarang Atlas versi terkini adalah versi 2.1. Mungkin ini yang sampai dengan saat ini gitu ya. Ya. Mungkin sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.